setelah kalian menentukan AHSP-nya, kita rekap hasil dari AHSP arsitektur, elektrikal, dan mekanikal. Jadi harga satuan standar. Ada grafik yang naik ke atas dan ada grafik yang netral. Nah, untuk grafik yang naik ini adalah rencana kumulatif mingguan, di mana setiap minggu itu pasti ada kenaikan dari bobot pekerjaan yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, pada video kali ini saya akan membahas tahapan dalam pembuatan RAB atau rencana anggaran biaya mulai dari awal hingga akhir di Microsoft Excel. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Yang pertama, dalam pembuatan RAB rencana anggaran biaya, kalian perlu menentukan harga dari bahan-bahan yang perlu kita ketahui. Nah, untuk harga bahannya di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kalian perlu menyesuaikan harga dengan lokasi proyek yang kalian bangun. Nah, di sini saya sudah buatkan formatnya untuk bahan struktur dan arsitektur, bahan elektrikal, bahan mechanical plumbing, dan bahan non-struktur. Kalian bisa contohi format ini dan ubah harga dari bahan yang kalian punya. Di bahan elektrikal, nah kalian bisa ubah saja harganya di sini. Setelah kalian menentukan harga dari bahan-bahan sesuai di lokasi proyek kalian, kalian melangkah pembuatan AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini saya sudah buatkan 3 AHSP, yaitu AHSP arsitektur dan struktur, AHSP elektrikal, AHSP mekanikal. Nah, untuk AHSP-nya itu kita merujuk ke tahun berapa yang kita inginkan. Nah, di sini saya mengambil AHSP tahun 2016. Nah, ini dia formatnya untuk AHSP 2016 sesuai peraturan Kementerian PUPR nomor 28. Nah, di sini sudah ada untuk pekerja listrik dan semua pekerjaannya. Kalian tinggal rekap yang mana kalian gunakan. Nah, di sini saya sudah rekap untuk AHSP-nya. Nah, kalian bisa contohi saja yang saya punya. Ada juga untuk yang terbaru seperti AHSP tahun 2022 dalam bidang umum dan bidang SDA sumber daya air. Di sini saya punya PDF-nya untuk AHSP bidang umum tahun 2022. Kalian sesuaikan saja dengan AHSP yang kalian gunakan tahun berapa. Nah, di sini ada gambar kerja dan backup data. Nanti kita bahas di video selanjutnya karena berkaitan dengan RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, setelah kalian menentukan AHSP-nya, kita rekap hasil dari AHSP arsitektur, elektrikal, dan mekanikal. Jadi harga satuan standar. Misalnya untuk pekerjaan persiapan itu pengukuran dan pemasangan boplang, berapa harga satuan dari AHSP-nya. Nah, di sini kita lihat untuk pemasangan boplang. Nah, ini dia item yang perlu dilakukan untuk mengetahui pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, ini harganya. Dan ini ada keuntungan dan overhead 10%. PPN-nya ini tambahkan. Ada untuk bahannya kayu, paku biasa, kayu papan 3/20. Lalu untuk tenaga kerjanya juga harga bahan yang sudah kita ketahui di masing-masing lokasi proyek kita. Untuk pekerja, untuk tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Nah, kita rekap di sini nilainya saja. Untuk pekerjaan pemasangan boplang, lalu untuk kerjaan penyelenggaraan SMK 3 konstruksi atau keselamatan kerja berapa. Nah, di sini saya sudah rekap pekerjaan arsitekturnya. Untuk pekerjaan dinding batu merah itu berapa per meter persegi. Nah, ini untuk satu unit jendela berapa pemasangannya, plumbing, pekerjaan elektrikal, untuk lampu juga untuk satu buah berapa pemasangannya, tanpa pekerjaan halaman. Nah, setelah kita rekap harga satuan dari analisis harga satuan pekerjaan,
kita melangkah pembuatan RAB-nya. Nah, di sini saya membuat dua RAB, yaitu RAB standar dan non standar. Oke, kita buatkan format seperti ini. Nah, kita awali dengan pekerjaan persiapan. Nah, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pekerjaan persiapan. Nah, ini sudah sesuai dengan RAB standar yang harus kita penuhi dalam membuat RAB. Nah, ini volumenya. Nah, untuk volumenya ini ada di dalam backup data. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Harga satuannya berdasarkan harga satuan standar, lalu kita kalikan saja. Dari harga satuan dikalikan volumenya, berapa. Nah, ini untuk pekerjaan struktur atasnya, kayak pasir urung, pondasi for, lantai dalam, berapa volumenya dia. Ini ada di backup data. Lalu ini ada di hasil rekapan harga satuan standar kita. Nah, kita kalikan saja. Nah, untuk pekerjaan struktur itu ada pekerjaan tanah, pekerjaan struktur bawah seperti footplat, slope. Lalu kita melangkah ke pekerjaan struktur atas di lantai basement. Nah, di sini ada 6 lantai dari basement lantai 1, lantai 2 sampai lantai 6. Nah, ini untuk lantai 1 elevasinya plus minus 0 sampai plus 4,2, 4 meter untuk tingginya. Nah, di sini kita buatkan untuk kolomnya ada bagisting, besi, cor beton. Nah, ini volumenya sesuai backup data. Lalu ini berdasarkan ASP arsitektur dan struktur yang sudah kita rekap. Nah, kita buatkan ini sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan di proyek nanti. Nah, setelah kalian buatkan untuk RAB standar, kalian buatkan lagi untuk RAB non standar. Seperti pekerjaan strukturnya itu pekerjaan pondasi tiang pancang, lalu pekerjaan arsitekturnya seperti pemasangan ACP finish grand pintu lift. Nah, ini non standar. Mekanikal, instalasi listrik. Nah, setelah kalian buatkan RAB-nya dari RAB standar dan non standar, kalian melangkah membuat rekapan totalnya. Nah, di sini saya sudah rekap. Nah, ini untuk pekerjaan standar. Misalnya untuk pekerjaan persiapan dari total keseluruhan di RAB standar itu untuk pekerjaan persiapannya. Nah, ini lalu untuk pekerjaan struktur ada pekerjaan tanah, struktur bawah, struktur atas, tangga, atap. Nah, kita rekap berapa total harga dari pekerjaannya, lalu pekerjaan arsitekturnya, pekerjaan plumbing, pekerjaan elektrikal arus kuat, pekerjaan halaman. Kemudian untuk pekerjaan non standar yaitu pekerjaan pondasi tiang pancang untuk struktur, lalu untuk pekerjaan arsitektur itu pekerjaan pelapis dinding, lalu untuk pekerjaan mekanikal, lalu pekerjaan elektrikal arus kuat, dan pekerjaan elektronik. Nah, setelah kita rekap untuk nilai pekerjaan standar dan non standar, nah kita masukkan di sini dua tahapan yang tadi, yang pekerjaan standar dan non standar. Berapa nilai keseluruhannya? Nilai keseluruhan, lalu ada PPN 10%, dikalikan 10%, lalu totalnya ini. Nah, saya sudah buatkan ini untuk misalnya kita ubah jadi bilangan. Nah, di sini total harganya itu 33.290.776.000 rupiah. Nah, setelah kita buatkan rekapan total, kita melangkah dalam pembuatan reschedule-nya. Nah, untuk pembuatan reschedule, kita perlu mengamati berapa bulan yang perlu dilakukan untuk mengerjakan proyek yang kita punya. Nah, di sini kita ambil dulu dari rekapan total dan harganya. Kemudian kita lakukan jumlahan atau nilai keseluruhan dari pekerjaannya. Kemudian kita buatkan untuk bobotnya. Nah, untuk bobotnya di sini rumusnya jumlah harga dibagi harga total dikali 100. Nah, kita dapatkan untuk bobotnya. Nah, di sini harus 100%. Nah, di sini saya ambil untuk masa pekerjaannya itu ada 7 bulan. Nah, di setiap bulan itu ada 4 minggu. Nah, saya rancang di sini untuk setiap bulannya pekerjaan apa yang perlu kita lakukan.
Misalnya untuk pekerjaan persiapan, di sini bobotnya untuk bulan pertama itu 0,015. Nah, ini nilai dari bobot dibagi 30 karena saya ambil pekerjaan persiapan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan. Sama dengan misalnya untuk pekerjaan tanah, saya ambil di bulan kedua. Di situ saya bagi dua ini hasilnya. Saya bagi dua dari bobot pekerjaan tanah. Nah, dikerjakan 2 minggu. Lalu pekerjaan footplat dan slope dikerjakan 6 minggu. Nah, kalian merencanakan di sini berapa bobot yang perlu dikerjakan di setiap minggunya. Nah, di sini ada rencana bobot mingguan. Nah, rencana bobot mingguan berdasarkan dari nilai bobot yang dikerjakan pada minggu tersebut. Nah, rencana kumulatif mingguannya. Nah, ini rencana kumulatif mingguan itu nilai dari pekerjaan bobot minggu lalu ditambah yang dikerjakan pada minggu ini. Nah, sampai seterusnya, sampai 100%. Nah, ini juga ada grafik yang naik ke atas dan ada grafik yang netral. Nah, untuk grafik yang naik ini adalah rencana kumulatif mingguan, di mana setiap minggu itu pasti ada kenaikan dari bobot pekerjaan yang kita laksanakan. Nah, kita harus seperti ini, dari 0,015 ditambah 0,015 karena ada 2 kali. Pada 2 minggu jadi 0,030. Dia akan meningkat sampai berapa rencana bobot pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini juga ada kemajuannya. Ini kemajuannya dibahas pada video selanjutnya yang membahas laporan mingguan dan laporan bulanan. Nah, itu cara pembuatan reschedule-nya. Kemudian di sini juga saya punya format untuk daftar pekerjaan yang disubkontraktorkan. Ini pekerjaan yang dilakukan oleh subkon. Nah, kalian bisa isi sesuai proyek kalian, apakah menggunakan subkon atau tidak. Lalu untuk TKDN-nya juga, ini format rekapitulasi hitungannya. Nah, ini dia format RAB atau rencana anggaran biaya yang bisa kalian gunakan untuk proyek-proyek kalian. Jika kalian berminat, kalian bisa download. Saya sudah tempatkan linknya di deskripsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.